Baik, kita akan lanjutkan pertemuan kita kali ini. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan perancangan bangunan pelengkap, perlengkapan, dan pengaman jembatan. Yang berikutnya adalah trotoar dan sandaran. Ini saya satukan ya, karena memang jadi satu kesatuan di sini. Trotoar dan sandaran ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki yang akan melewati jembatan. Nah, makanya ada beberapa persyaratan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang melewati jembatan. Yaitu yang pertama, trotoar dibuat lebih tinggi dari lantai jembatan. Minimal adalah 0,25 meter. Kemarin pernah saya sampaikan ya. Ini artinya dimaksudkan agar kendaraan ini kalau misalkan dia oleng ataupun lepas kendali tidak menanjak naik ke trotoar. Oke. Kemudian pada tepi trotoar bagian luar dipasang kerep setinggi minimal sama tadi 0,25 meter, berfungsi untuk menjaga pejalan kaki agar tidak terpeleset ke sungai. Jadi di dalamnya ini ada kerep, ya. Di luarnya sini juga ada kerep. Jadi ini diusahakan di sini juga dipasangkan. Nah, ini ada beberapa tipe yang seperti ini tidak ada kerepnya, ini juga tidak ada kerepnya karena ini penuh. Nah, ini ada penutupnya. Nah, diusahakan ada bagian kerep yang naik seperti ini. Sorry, kalau yang ini ada kerepnya nih. Ininya di atasnya. Kalau yang tipe ini jembatan rangka ini memang tidak ada ini. Nah, ini tujuannya untuk menjaga agar pejalan kaki tidak terpeleset ke sungai, terutama misalkan anak kecil ya, yang memang itu belum aware terhadap lingkungan sekitarnya. Oke, lebar trotoar minimum setengah meter. Ini kemarin untuk jembatan tipe C dan tipe B. Minimumnya adalah setengah meter. Kemudian untuk menjaga keamanan dan kenyamanan orang yang lewat di atas trotoar, maka trotoar harus dipasang sandaran. Ini di atas trotoar nantinya di samping kiri kanan ada tiang sandaran. Tinggi sandaran minimum setinggi pinggang manusia, sekitar kurang lebih 0,9 meter. Ini untuk menjaga ini ya, pinggang, ini orang, ada yang berdiri. Nah, ini sekitar 0,9 meter. Sandaran harus dibuat mampu menahan beban orang yang bersandar sebesar 0,1 ton yang bekerja pada bagian atas sandaran. Jadi di sini minimal sekitar 100 kilo kalau kita bebani arah horizontal ini harus kuat menahan, ya. Nah, ada beberapa nanti teman-teman bisa lihat di SNI pembebanan jembatan untuk tipe-tipe dari sandaran dan pembebanannya di sana sudah diatur berdasarkan kriteria 1 sampai 5 kalau tidak salah. Nah, di sana ada tipe sandaran yang memang hanya umum untuk orang, ada sampai tipe sandaran ataupun tidak ada trotoar, ketika dia nanti didesain tidak ada trotoar, ketika ditabrak oleh kendaraan dia harus kuat dalam menahan beban yang ada. Itu ada dari tipe 1 sampai 5 kalau tidak salah. Nanti bisa dilihat di sana gitu ya. Nah, ini ada beberapa tipe contoh. Tadi ini yang tipe sandaran dengan pipa. Nah, di sini dia tidak diberikan kerep tapi ditinggikan sehingga ini aman untuk pejalan kaki. Ini juga tipenya sama. Kalau ini tipenya yang utuh dengan beton masif gitu ya. Dan ini yang di rangka baja biasanya seperti ini. Memang di sini tidak ada ini apa namanya? Penaikan dari kerep, tapi di sini ada tiang pelindungnya untuk sandarannya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini juga nantinya berkembang ya. Trotoar dan sandaran ini disesuaikan kalau memang di tempat wisata trotoarnya akan difungsikan untuk pejalan kaki wisata, ini bisa lebarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang bisa sampai 2 meter, 3 meter gitu ya. Dan juga nanti sandarannya bisa divariasikan dengan etnik ataupun aksesoris khas daerah tertentu sehingga menambah kesan estetik pada jembatan. Ini banyak sudah dilakukan seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya, drainase. Drainase adalah bangunan pelengkap yang dibangun untuk mengalirkan kelebihan air, baik air di permukaan maupun di bawah tanah. Ya.
Jadi dia nanti mengalirkan air baik yang ada di permukaan maupun di bawah tanah. Nah, jenisnya bisa kita bagi kalau di perencanaan jembatan adalah drainase yang pertama pada oprit. Nah, pada oprit ini juga bisa dibagi nantinya ada drainase permukaan atau surface drainage dan juga drainase bawah permukaan atau subsurface drainage atau biasanya disebutnya subdrain. Nah, ini teman-teman mungkin di project work juga nanti pasti akan dikenalkan ini karena jalan tidak akan terlepas dari yang namanya air. Sedapat mungkin air dapat dialirkan secepat mungkin menjauhi dari struktur perkerasan kita. Nah, pasti nanti akan dipelajari terkait dengan drainase ini juga di project work jalan. Nah, drainase permukaan itu dibuat untuk mengendalikan air, yaitu air limpasan ya, akibat hujan di permukaan tanah kita. Nah, contoh-contohnya ada selokan, saluran air, ada saluran penangkap, gitu ya, ada saluran samping, ada gorong-gorong, dan nanti dibuang ke saluran alam atau sungai. Nah, kalau drainase di bawah permukaan itu diperlukan pada lokasi di mana terdapat air yang terkumpul di bawah struktur lapis perkerasan. Nah, nanti contohnya ada drainase porus. Nah, kalau ini berada di bawah badan jalan biasanya, karena di sana ada muka air yang cukup tinggi, yang kemungkinan dapat mengganggu kekuatan dari struktur kita dan dia harus dibuang, maka digunakanlah yang namanya subsurface drainage atau biasanya dinamakan subdrain. Nah, tipe-tipenya ada yang berupa drainase beton atau pasangan batu, ada yang dengan pracetak nih yang teman-teman kadang sering lihat, Udits gitu ya, Udits nanti ada tipe-tipenya. Kemudian bisa juga dengan Aramco, setengah lingkaran gitu ya. Ini juga bisa tipe-tipe dari drainase permukaan. Oke, langkah untuk perencanaan atau perancangan dari drainase yaitu tentu saja kita harus menggunakan kemarin survei detail terkait hidrologi hidrolika. Nah, karena kita akan yang namanya melakukan analisis hidrologi. Gitu ya. Nah, ini nanti kalau kita memang tidak mampu, kita bisa minta tolong teman-teman yang ada di bangunan air maupun yang berkecimpung di bidang hidrologi dan hidrolika. Nah, analisis ini diperlukan untuk mendapatkan besarnya aliran air, baik itu nantinya aliran air permukaan ataupun pembuangan yang harus kita tampung. Data hidrologi antara lain mencakup antara lain luas daerah drainase, besar frekuensi dari banjir rencana, serta tinggi muka airnya. Mungkin banjir rencana di sini adalah nantinya terkait dengan drainase kalau misalkan ada gorong-gorong seperti ini. Nah, ini kita harus tahu di debit terbesarnya berapa sehingga dalam mendesain gorong-gorong ini kita tidak kekurangan luasan dari aliran air. Jangan sampai debit yang direncanakan lebih besar sehingga nanti dia meluap ke kanan kiri yang akan mengganggu oprit ataupun jalan kita. Seperti itu. Nah, untuk perencanaannya bisa kita lihat dari bagan alir ini, yaitu yang pertama plot rute jalan tentu saja. Nah, nanti kita akan masuk ke perencanaan sistem drainase, tentu saja kita harus mengenali daerah layanan. Nah, artinya apa? Daerah catchment area kita. Ini kalau ada hujan teman-teman, kira-kira drainase yang akan kita tempatkan itu dia terpengaruh oleh hujan dari arah mana saja. Misalkan ini ya, ada drainase di sini. Berarti nanti kita akan mendesain drainase ini perhitungannya debitnya adalah dari luasan yang ada di permukaan atas lereng dari jalan kita ini. Dia ketika dapat hujan, intensitas hujannya sudah tahu gitu ya dari data curah hujan. Dia nanti akan teralirkan runoff-nya berapa, yang akan merasap berapa persen. Nah, runoff ini nanti akan kita tampung di sini. Ya. Usahakan jangan sampai dia melintas atau melimpas ke sini nanti akan merusak perkerasan kita. Sehingga ini biasanya jalan kan ada crown atau kemiringan. Jadi luasannya adalah separuh dari jalan. Dia masuk ke sini karena ada kemiringan jalan. Dan juga dari tebing atas ini. Nah, ini nanti yang kita desain dimensi dari drainasenya. Ya. Nah, drainase ini nanti menerus ke sana
dikumpulkan di suatu titik, kalau memang dia menerobos jalan, makanya dia ada gorong-gorong, dialirkan lewat bawah, gitu ya. Jangan dia dialirkan lewat atas jalan kita, ini akan merusak. Nah, tipe-tipenya banyak nih teman-teman. Kalau misalkan kita ada perbukitan seperti ini, tentu saja air kalau hujan di sini, dia akan mengalir ke arah bawah. Nah, ini bisa disiapkan di atasnya supaya tidak langsung mengenai drainase kita, namanya catch water drain. Jadi ini sudah disiapkan semacam saluran gendong kita. Saluran di atas saluran drainase kita supaya ini tidak terlalu besar. Dia nantinya akan mengakibatkan mungkin kerusakan longsor lereng badan jalan kita. Jadi di sini sudah ditangkap, direncanakan nanti dibuang di suatu titik kumpul di sini misalkan. Entah di sini saluran alam ataupun nanti dengan sistem saluran buatan kita nantinya menyeberang dengan culvert ataupun gorong-gorong. Nah, di bawahnya ini yang di samping sini kita juga siapkan drainasenya. Ini nanti yang mengakomodir berarti dari sisi atas ini dan juga separuh badan jalan. Nanti dikumpulkan sama di daerah titik kumpul yang disediakan gitu ya. Nah, kalau ini ada kemiringan, ada baiknya ini dibuat perlindungan, namanya skor check. Jadi dibuat semacam bendung-bendung supaya kalau kemiringannya terlalu ekstrim nanti dia akan menggerus permukaan drainase kalau memang itu drainasenya alami. Nah, ini bisa dibuat bertahap seperti ini sehingga lebih aman gitu ya. Nah, kemudian setelah mengenali daerah tadi kita memperkirakan kebutuhan penempatannya. Tadi ada yang ditempatkan di atas, di samping, ada gorong-gorong gitu ya. Nah, selanjutnya kita merencanakan drainase permukaannya. Tadi ya saluran drainase ataupun saluran bawah permukaan. Kalau memang ini nanti akibat adanya hujan ini ada air tanah yang terjebak di badan jalan, ini yang perlu kita buat subdrain, kita kumpulkan nanti kita buang ke saluran sini. Nah, ini nanti tinggal dihitung dan juga disiapkan spesifikasi teknis dan juga gambar detail serta metode pengerjaan dari saluran drainase ini. Oke, ini yang terkait dengan drainase di operate. Kemudian kalau drainase di jembatan, ini apa saja? Kita akan lihat yang pertama adalah pipa cucuran. Nah, teman-teman harus paham nih istilah pipa cucuran, yaitu pipa yang berada di sepanjang lantai untuk membuang air dari lantai tanpa mengenai elemen lainnya. Oke ya, jadi di atas jembatan sana, teman-teman, itu kan kemarin kita buat ada kemiringan 2%. Sebenarnya prinsipnya sama, dia untuk membuang air secepat mungkin dari atas jembatan. Kemudian ditampung, dia di sepanjang sisi kiri kanan jembatan, dialirkan melalui pipa cucuran ini. Ya, ini yang dimaksud adalah pipa cucuran. Nah, bisa dari galvanis bentuknya, ataupun ada yang dari PVC, atau yang lainnya. Nanti syarat-syaratnya kita akan lihat. Kemudian yang kedua adalah pipa drainase atau sulingan, yaitu pipa yang ditempatkan menembus dinding penahan tanah untuk mengurangi tekanan air di belakang DPT. Ini ya, jadi ini pipa sulingan, ini misalkan bentuknya beton yang cantilever, ini yang gravitasi dari pasangan batu. Di belakang ini kan ada timbunan. Nah, kadang di timbunan ini ada namanya air yang masuk di badan timbunan kita. Kalau kita tidak berikan sulingan ini, air ini akan menambah beban yang nantinya akan menyebabkan tekanan air berlebih sehingga ini bisa saja nanti kolaps. Bisa kolapsnya ke sana, bisa longsornya ke sana gitu ya. Sehingga disiapkan di sini yang namanya pipa cucuran. Nah, modelnya macam-macam, di belakangnya ini bisa diberikan material porus gitu ya, yang dilapisi dengan ijuk ataupun nanti geotekstil. Terus di sini ada pipa cucuran, ya. Pipa cucuran yang benar itu mengalirkan air yang bening. Kalau pipa cucuran yang mengalirkan air keruh, itu perlu dicurigai bahwasanya di belakang ini mungkin ada filternya yang sudah rusak atau lain sebagainya, sehingga butiran halusnya ikut terbawa air. Lambat laun kalau butiran tanah halusnya terbawa air, terjadilah rongga. Ketika nanti ada beban, bisa terjadi amblesan. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman. Saluran ini cukup penting juga. Kriteria perancangannya.
Penempatan dan dimensi pipa cucuran perlu memperhatikan lebar dan panjang dari jembatan. Kemarin ada jembatan yang 2 lajur, ada yang 3 lajur, 4 lajur, itu harus disesuaikan nantinya untuk kita menempatkan pipa cucuran. Mungkin kalau semakin lebar, jarak pipa cucuran bisa semakin lebih rapat dan diameternya bisa juga diperbesar. Diameter pipa minimal adalah 3 inch atau 75 mili dan tebalnya minimal 2 mm. Ini biasanya dengan galvanis kalau yang 2 mm ini. Material dapat berupa pipa PVC, ini juga harus diperhatikan ya. PVC-nya adalah yang PVC AW biasanya, yang tebal, warna coklat itu yang awet ya, atau baja galvanis ya. Panjang pipa cucuran harus melebihi 200 mm atau 20 cm dari bawah elevasi terbawah struktur utama bangunan atas dan tidak mengarah langsung ke abatmen atau pilar. Oke, lihat saya memberikan contoh di sini. Saya berikan tanda centang berarti dia sudah oke. Pipa cucurannya di sini di bawahnya lebih dari 20 cm dan tidak mengenai struktur bawah dari jembatan. Ya, ini harus diperhatikan nih teman-teman. Kalau nanti teman-teman melihat jembatan kok posisinya seperti ini bahkan di atasnya ya. Ini gelagar kita. Nah, ini kalau hujan nanti kan air menyiprat di sini nih. Lambat laun, ada kotoran, ada macam-macam, ada vegetasi, lambat laun betonnya yang retak, gumpal, dan nanti korosi tulangannya dan bisa saja ini terjadi rendutan gitu ya. Ini harus posisinya di bawah, 20 cm minimal. Terus tidak mengenai langsung pada bangunan bawahnya. Jadi memang kalau nanti bangunan bawahnya di sini terkena langsung, ini harus diberikan jalur entah dia dibelokkan ataupun nanti dipasangkan pipa pengarah. Ya. Terus di jalan raya, perhatikan juga kalau di bawah jembatan jalan raya ini juga jangan langsung dikocorkan seperti ini. Nanti kasihan teman-teman yang naik motor ketika hujan dapat rezeki dari atas ini gitu ya. Nah, ini nanti harus dibuatkan misalkan pipa penampungan baru dialirkan ke tepi, dibuang ke sana. Dan aspek terakhir adalah memperhatikan kemudahan pemeliharaan dan pembersihan. Nah, ini banyak pipa-pipa ini yang dibuatnya dia tidak memperhatikan aspek pemeliharaan dan pembersihan. Artinya apa? Dia dibuat melengkung. Gitu ya. Ini teman-teman nanti coba perhatikan di lapangan. Banyak kasusnya, ini kan kalau memang cenderungnya di atas gitu ya, ini di atas langsung ketemu trotoar dan lubang, nggak masalah nih di atas ini. Di sini lubangnya gitu ya, nggak masalah. Tapi ini ada yang bentuknya melengkung ke sana, karena untuk ngakomodir lubangnya di sini, trotoarnya ada di sini. Nah, ini untuk maintenance susah nih kalau ada sampah masuk, nyumbat di sini, nah teman-teman bersihnya gimana? Ini harus diperhatikan. Sehingga ada beberapa tipe kalau memang yang bentuknya dengan sistem melengkung ini kadang di atasnya ini diberi lubang nantinya untuk merojok gitu ya. Untuk kita bisa membuang dari kotoran ini. Ini harus diperhatikan teman-teman. Aspek kemudahan pemeliharaan dan pembersihan saluran. Oke, saya lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan belum? Oke, mungkin cukup sampai di sini bahasan kita terkait dengan bangunan pelengkap, pengaman, dan perlengkapan jembatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.